Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Haryandi Leon. Kali ini kembali di 2021, udah vakum lama, hampir 6 bulan lah kira-kira. Ini dengan Vanda. Hello guys. Vanda Olivia. Iya betul. Jadi teman-teman, harusnya video ini tayang di tahun lalu karena ada human error menghilangkan data video ini, jadi akhirnya take ulang. Sebenarnya nggak enak kalau ngobrol take ulang itu. Udah tahu gitu? Iya, udah tahu gitu topiknya. Pengen ngangkat topik baru, tapi ya dari dia nggak ada yang dibanggain selain itu. jadi gue pengen itu, udah kita angkat lagi topiknya yang itu. Iya baik. Oke, kita mau bahas tentang Vanda yang pernah ngedance sampai Asian Games tahun 2018. 18. Asian Games 2018. Jadi teman-teman, kita mau bahas tentang prosesnya bagaimana bisa menjadi seorang dancer sampai dengan tahap level internasional. Sebenarnya dance itu dari umur berapa sih? Kalau officially ngedance itu sih pas udah besar ya, kayak usia SMP mungkin, SMP SMA lah. Cuman emang dari kecil tuh suka joget gitu, jadi udah terbiasa sama panggung gitulah istilahnya. Cuman emang officially dibilang satu tim terus latihan rutin itu ya SMP SMA lah. Mungkin lo kalau waktu kecilnya di zaman sekarang lo udah di video sama orang tua, lo langsung TikTok aja ya? Ya kurang lebih seperti itu guys. Cuman sayangnya dulu nggak ada TikTok. Nggak ada sama sekali. Mungkin lo udah viral dulu kalau harusnya ya, kalau dulu udah ada TikTok viral ya. dari dulu. Jadi di SMP atau SMA itu ya udah mulai ngedance. Nah kan kita kan puncaknya pasti bakal ngobrolin bagaimana lu masuk ke Asian Games kan. Nah kalau kompetisi pertama yang pernah lu ikutin apa? Kompetisi pertama itu waktu di enggak baru-baru ini sih, kayak 2000 berapa ya, lupa nih. 17-18 juga sih sebenarnya gitu. Kompetisi pertama kali? Dulu sih pernah, cuman nggak terlalu, udah lama banget. Iya nggak apa-apa, itu pertama waktu kali. buat TK. Ya waktu TK pun mau TK tapi pertama kali itu udah kompetisi kan? Iya sih, udah lomba antar TK gitu. Terus Itu kapan? di Maksudnya di mana dan ajangnya antar apa? waktu itu sih ajang antar TK ya, cuma lupa namanya. Kayak kita tuh nari, biasanya di TK kan ada namanya tari kupu-kupu kayak gitu-gitu. Nggak tahu. Lalu cari deh. Iya. Terus gitu deh. Jadi waktu TK itu tuh awalnya juga nyokap udah bilang nggak usah nari ya, nggak usah ikut gitu. Tapi pas ngeliat selendang cantik banget gitu kan. Tiba-tiba pas hari H latihan sama yang lainnya kayak pengen tampil gitu. Terus ujung-ujungnya ikut kompetisi. Tapi setelah itu ya kayak cuma nari-nari biasa aja, nari di gereja kayak gitu. Sebenarnya acara-acara. itu tadi antar TK atau di TK-nya doang? Antar TK. Oh, berarti antar TK Cimanggis dulu, ada Cimanggis. Depok. Cimanggis mana sih? Depok ya? Emang Depok. Gue jadi lupa. Banyak, TK di mana. Cimanggis tuh banyak, tapi Depok kali. Bogor ya, Cimanggis Bogor bukan sih? Ya, Depok, Bogor, Cimanggis. Ya itu deh pokoknya. Oh, Kayak gitu. berarti antar TK tuh juara. Gue lupa juara apa enggak, soalnya itu udah lama banget. Dan yang gue inget, momen yang gue inget ya, gue pengen banget ikut nari gitu aja. Karena gue pengen pakai selendang nih. Selendangnya bagus. Selendangnya Berarti cantik. motivasinya selendang yang pertama. Ya, kostumnya yang gue suka. TK, SD di mana? Waktu SD, bentar gue ingetin. Waktu SD perpisahan. Oh itu berarti bukan kompetisi ya, itu cuma misi hiburannya lah. lah. Kompetisi kagak pernah. Berarti hiburannya aja. Iya, hiburan doang gitu, kayak yang ya udah mau tampil ya udah dia selalu tampil gitu. Ya pengisi acara lah. Nah itu SD sering banget ngisi acara kebanyakan sih di acara gereja ya. Kayak gitu, sama acara lingkungan gitu loh, kayak lomba. Bukan lomba sih, kayak 17-an. ada 17-an, terus nanti ada penutupnya. Nah, gue isi acara di situ. Misalkan ada dangdutan, ada tancap ya. Enggak gitu sih. Iya. Tergantung daerahnya. Iya, gitu deh pokoknya. Berarti lo ngisi acara gitu. Dapat duit nggak sih biasanya kalau ngisi acara gitu? Nggak tahu ya, pokoknya gue tuh dapetnya makanan sama dapet bingkisan aja. Itu lama banget, kayak
yang gue ingat momennya aja sih, tapi apa ya, privilege dari itu gue nggak tahu gue dapet apa. SMA? SMA, nah baru SMA tuh mulai ada, kalau kita tuh apa sih gue ya, Apa? di komunitas anak muda gitu kan. Lu SMA tahun berapa sih? 2010 kalau gue nggak salah. Kelas berapa itu 2010? Kelas 11 apa ya? Lu lahir tahun berapa? 95. Wow. Kenapa muda Apa banget banget, ya, lo- masih 18 tahun. Oh iya, 2010 kalau gua lulus, berarti lu baru masuk, lu baru 3 tahun. Begitu, iya baik. Nah itu ada lagi nggak ikut ajang kompetisi? SMA ya, itu tuh harus ingat SMA tuh. Lu SMA di mana? Di SMA 45 Jakarta. Jakarta mana 45? Utara. Ah, ya gua nggak tahu. Oh iya benar, gue kasih tahu tuh. Iya. SMA Jakarta Utara. Terus? Gue lagi ingat. Dulu sih dia ikut kompetisi waktu SMA. Cuman kompetisi yang lebih sering tuh di teater sama musik itu doang. Karena dulu ikut ini kan apa ya, paduan suara tuh. Kompetisinya di bidang teater sama paduan suara. Tapi kalau buat nari lebih ke ikut klub ini gitu. Nah Jadi dari, nggak fokus. nah dari ikut klub ini, nggak ada klub itu ya? Nggak Klub ada. ini, klub ini, klub ini. Iya, gitu aja. Masa nggak mungkin dong dia nggak ikut lomba dan lain-lain? Enggak, gue Klubnya. gak ada apa. Jadi tuh kompetisinya tuh apa namanya, komunitasnya tuh kayak cuman ngumpulinnya anak muda yang berbakat, misalnya Yang suka. dia sukanya di nari, ya udah diajarin nari. Oh, gitu. Dia sukanya di cerita, ya udah diajarin cerita gitu dulu. Ada tuh komunitas. Masa klubnya nggak ada tujuannya? Bukan yang gak ada tujuannya, tapi Maksudnya juga ngajarin doang? dilombakan. Iya maksudnya ngajarin doang tapi nggak di. Jadi tuh kita tuh apa namanya, kalau misalkan udah bisa, nanti dia dipakai buat ibadah gitu, buat tim ibadah. Oh, Berarti buat di gereja. Heeh. Oh. Tapi dulu namanya apa ya? Aduh, gue juga lupa komunitasnya. Nah, itu tuh kalau udah dari situ lah gue mulai suka sama dance K-pop, dan kebetulan di umur di tahun 2010 tuh gue sampai SMA, itu gue suka banget sama K-pop kan. 2010 udah ada K-pop ya? Udah dari 2009. Masa sih? Enggak sih, sebenarnya udah lama, cuman boomingnya di tahun Iya. 2009. Masa sih? Iya, dulu tuh Korean drama Korea Boys Before Flowers tuh 2009. Habis itu di 2010 adalah musik baru pada masuk Oh tuh. BFF. Boy, Iya. BFF. BF. Boy Before Flower. Ya gue tahu. Nah, gue kasih tau biar paham. Nggak itu gue tahu. Ya, Oh udah. lebih ke film dulu. Iya, Dulu terus juga film Korea di, ya. di apa? Ada juga masukkan musik-musik. Nah, gue lihat itu video dance, tutorial dance gitu. Itu gue seneng banget. Gak tau apa ya, seneng aja gitu. Tapi dulu tuh gue gak diizinin untuk join di klub manapun, bahkan yang klub komunitas yang rohani gitu, gue gak diizinin. Kenapa gitu? Alasannya entar dia sakit lah, entar inilah, nanti nilainya keganggu lah, kayak gitu. Pokoknya nggak diizinin banget. Berarti orang tua itu mirip-mirip orang tua pada umumnya lah ya. Iya. Yang mungkin kayaknya kalau di gua mungkin kayak gua kan dulu juga pengen jadi pemain bola gitu. Mungkin mikirnya kayak tak kaki lu patah lah. Iya, lebih ke takut. Atau Sebenarnya enggak, sih sayang, kalau- sayang, kalau cuman iya. berlebihan aja. Itu masa, dulu. masa depan lu mau jadi apa? Iya, itu. Mungkin nggak sih kepikiran kayak gitu? Ya sempat sih, karena dulu tuh mereka tuh bilangnya fokusnya ya fokus sekolah Sekolah, aja sekolah kan? gitu. Jadi nggak, kalau nari itu kayak yang nggak banget gitu. Aduh, jahat. Ya soalnya gue juga gitu, kayak main bola nih kalau luka-luka kan kaki kenapa dan mungkin saat itu zamannya sepak bola Indonesia nggak terlalu bersinar gitu. Iya. Jadi mungkin lihatnya ini jadi apa sih? Bisa jadi. Coba gua sekarang umur gua masih belasan terus gua pengen jadi pemain sepak bola. Didukung banget pasti. Iya kan, lihat pemain sepak bola gajinya ratusan juta, puluhan juta, miliar kan? Betul. Mungkin kayak gitu kali. Ya mungkin ya guys. Kan di 2010 kayaknya dancer kayaknya udah ada sih, cuman Udah ada, cuman memang lebih karena negatif nggak sih dulu? cenderung ya, karena kan yang dikenal dancer itu pakaiannya seksi minim banget gitu, istilahnya kayak nggak pakai baju gitu kan. Nah, padahal kan aliran dance tuh banyak banget gitu. Ya, tradisional. Tapi tradisional juga dulu dikenal dengan negatif tau. Nggak tahu sih. Kayak goyang Karawang.
Nggak, Gue nggak paham sih itu. Ya tapi seenggaknya dulu sekalipun tradisional kan pakaian tetap terbuka kan ya. Iya sih. Pakai kemben sendiri. Betul. Nah itu dari dulu sampai sekarang gue nggak pernah ngerasain namanya pakai kostum tari tradisional. Padahal gue pengen banget. Itu satu-satunya kostum yang gue pakai itu pas di Asian Games. Gitu. Itu pun kayak Itu udah tertutup kayaknya. tertutup, jadi nggak yang tradisional banget. Sebenarnya gue pengen banget. Kalau ada nih buat ambil. Pengen banget itu belajar tari tradisional. Kalau misalkan masih bisa ya, kenapa tidak? Gitu. Seperti itu. Jadi ya udah mulai dari situ ikut dance Dan belajar sendiri. tapi kalau menurut gue pribadi ya, di luar dari lu nanti kita bahas sampai lu bisa masuk Asian Games ya. Menurut gue pribadi untuk sekarang dancer udah bisa menghasilkan nggak? Maksudnya udah di jalur untuk jadi pekerjaan nggak? Ada. Ada. Duitnya nggak main-main. Dan Gitu, dan memang ada sekolahnya juga. ya, Sekolahnya juga nggak murah. sekarang udah di sekolahnya. Iya benar-benar. Jadi kalau zaman dulu mungkin banyak juga orang yang berpikir kayak kamu kalau nggak dance mau jadi Iya. apa? Nggak bisa jadi profesi. Karena belum kebuka memang. Betul. Dan zaman dulu tuh masih kayak yang Ya kantoran. dan apa ya nggak dipandang banget deh kalau dancer. Jadi kayak ya udah kalau mau ngedance tapi buat hobi bukan buat profesi, lebih kayak gitu. Nggak terlalu diperhatiin gitu. Kalau sekarang beda. Bisa banyak. Sekarang kayaknya jadi apa aja kalau tahun-tahun sekarang kayaknya zaman sekarang lah 2010-an ke atas, nggak 2010 sih, 2020 masukin 2020 lah, kayaknya sekarang apa aja bisa jadi duit sih. Iya sih, bisa banyak cara kalau sekarang. Kalau YouTube ini nggak ada duitnya. Tapi gue karena seneng ngobrol aja gitu. Mungkin aja kan dari ngobrol-ngobrol bisa dapet inspirasi dan lain-lain. Jadi saya nggak ikut kompetisi apa-apa. Enggak sih, saya ingat banget. Gue suka juga sebenarnya. Terus setelah itu ada lagi nggak? Tolong bikin sesuatu yang menarik dong. Gue tuh udah lupa masalahnya cerita gue tuh kayak gue udah mau sama SMA gue tuh kayak udah lagi tuh kayak Terus ini gue selalu ingat-ingat lagi. terus ini tapi gue kerja keras nanti sih. kontennya nggak ada isinya. Apa? Itu doang SMA. Nggak terlalu Yang- maksudnya waktu SMA tuh kayak pada zamannya dulu tuh yang namanya dance itu bener-bener gue belajar sendiri gitu, kayak gue liat dari YouTube ngeliatin aja sampai capek, terus gue joget sendiri gitu, nggak ada yang ngajarin gue gitu. Cuman emang dulu tuh pastilah ada orang-orang yang kayak apaan sih Fandi jogetnya aneh banget kayak gitu kan. Gue belajar sendiri gitu, bahkan kayak gue berani malu di depan kelas cuma buat ngejogetin gara-gara lagi nyetel lagu Korea kan. Terus abis itu, Fandi bisa gitu terus disuruh joget. Tapi kan gue belum belajar banget, jadi kayak jogetnya ala-ala gue malu banget. Kalau inget-inget zaman dulu gitu. Tapi ya ada yang ngeliat kayak Fandi apaan sih jogetnya awkward gitu. Cuman gue nggak peduli. Kalau di video yang lalu yang udah entah kemana videonya, kan lu pernah cerita tentang lu ikut kompetisi di antar Tanjung Priok. Oh ya, itu 2000, bentar gue coba nyontek ya? Boleh, emangnya ada lah. Itu pas gue kuliah gitu. Itu udah kuliah? Gue kuliah. Sunter bukan Tanjung Priok. Ya, antar kecamatan berarti. Iya deh, benar. Sunter kecamatan ya? Kayaknya, nggak tahu juga. Emang lo pernah tinggal di daerah Sunter? Enggak. Bentar, ini. Berarti itu dari komunitas kayaknya? Enggak? Atau dari mana? Dari tadi, bentar ini sampai 2018. Hah? Oh ini mah selesai gue ini dong. 2018? 2018 selesai gue sebelum Asian Games kayaknya. Bukannya itu ada lagi yang antar Jakarta? Yang antar Jakarta? Antar Jakarta, gue lupa. Yang antar Jakarta loh. Gue udah bikin mikir nih siang-siang, otak gue udah Jangan. Malah pulang ajar lagi ya, dia pulang ajar. Lupa gue. Itu sih yang pas gue tuh sebenarnya udah lupa kompetisi gue yang lama-lama yang lalu gitu. Jadi pokoknya lo pernah lomba di antar kecamatan. Ya itu waktu gue kuliah. Itu pun setelah gue mengikuti banyak
kegiatan dance dari klub apa istilahnya gue diajarin sama guru dance istilahnya gitu, coaching gue gitu kan. Pertama emang ketemu yang di gereja gitu, ketemu ngobrol, terus ternyata gue pengen gitu kan, jadi belajarnya dari dia nih, gue diajarin basicnya, gue diajarin segala rupanya sama dia, jadi godok lah istilahnya gitu. Dari pertama gue nggak ngerti apa yang namanya dance itu gimana gitu kan. Mungkin tahu Ya cuman nggak mendalami gitu, nggak paham tuh, jadi bener-bener bahkan dia tuh juga kaget dulu tuh, teman gue juga kaget karena lu belajar dance di mana, dia sampai nanya kan, lu selain ikut di gereja ikut di klub mana lagi? Enggak, gue nggak ikut klub di mana-mana, gue belajar dari YouTube gitu, karena nggak ada yang ngajarin. Dia nanya yang ngajarin siapa? Nggak ada, gue nanti dari YouTube. YouTube adalah guru kita. Benar gitu, jadi kayak ya belajar sendiri gitu. Cuman beberapa orang emang kayak lu bisa joget fun, cuman mungkin harus dipoles aja gitu. Kalau yang antar Jakarta? Antar Jakarta itu yang mana? Yang Jakarta tuh yang katanya, yang kata lu itu yang, tapi itu lebih ke umum, gereja juga, Kristen juga ya kalau nggak salah. Di daerah mana ya? Jakarta mana? Antar Jakarta kan? Jakarta apa? Antar Jakarta, se-Jakarta, kompetisi se-Jakarta. Lupa. Pokoknya kalau yang itu sih dia pernah cerita, kayaknya dia ingatannya tidak terlalu bagus kayaknya. Tahuan deh gue pikunan. Pokoknya dia pernah cerita lah antar Jakarta, jadi dia levelnya dari kecamatan, antar TK, kecamatan, ibu kota Jakarta, antar kota, baru akhirnya Asian Games internasional. Gue tuh lupa tuh antar Jakarta, ntar malam gue nggak tidur nyenyak gitu. Nah, kan tadi kan lu ngomong kayaknya gereja, lu ngomong kan ngedance di gereja gitu kan. Gereja lu termasuk gereja yang memfasilitasi jemaatnya nggak sih? Oh sama. Iya. Sama. Jadi gereja gue ini bener-bener yang kayak dia lihat jemaatnya ada yang bisa nari gitu ya, bakal di apa istilahnya bukan digunakan ya, apa ya, diajak untuk mengasah dance-nya gitu, mengasah bakatnya gitu. Terus kalau misalnya udah kebentuk, kita kan kebentuk tuh satu tim gitu. Kita punya jadwal khusus, jadwal sendiri untuk latihan. Buat latihan, terus juga dilihat butuhnya apa gitu sih. Terus ada gathering juga dulu ya. Apa cuma dance doang atau ada bakat-bakat lain yang gereja lu support? Rata-rata hampir semua sih, kayak nyanyi. Kalau gereja udah pasti ya. Pasti ya, itu udah wajibnya kayaknya deh. Karena kalau nggak ada pelatihan misalnya, atau pelatihan itu regenerasinya nggak ada bentar. Iya. Kan kalau yang pembawa gimana ya, cara ngasih tahu orang kalau bukan ini worship leader, gimana cara? Nggak ini. Pemimpin pujiannya kalau di gereja kalau sakit nggak ada yang gantiin. Iya. Kalau kenapa-napa Nggak ada regenerasi. nggak ada regenerasi, itu kayaknya wajib. Tapi memang ada gereja-gereja yang nggak melatih itu sih. Tapi gereja lu syukurnya ada ya, sampai musik juga ada. Ada. Yang lain ada nggak selain itu? Olahraga ada nggak? Enggak sih, kalau olahraga cenderung ke yang punya hobi sama aja. Oh, main bareng gitu. Ngumpul bareng gitu sih. Terus ntar fellowship bareng gitu. Tapi menurut lo penting nggak sih gereja itu harus bukan penting nggak sih ya? Gue pengen nanya kayak harus nggak sih gereja itu sebenarnya memfasilitasi bakat dari jemaat? Menurut gue harus sih. Berarti diwajibkan dong. Iya. Wajib sih, maksudnya karena itu salah satu cara ya, salah satu media untuk bikin jemaat nih. So banget gue ngomong Karena lu gue ngerti apa-apa. Maksudnya kan dari lu ngomong gereja kayaknya gereja yang tempat lu ini kan support tuh banget gitu dari melatih dance dan lain-lain. Ini pendapat pribadi aja. Kalau menurut gue sih harus difasilitasi karena dari berbagai bakat minat itu salah satu cara buat istilahnya kalau orang gereja bilang menjangkau jiwa gitu, dan maksudnya bisa sebagai salah satu cara untuk pendekatan ke
orang-orangnya gitu kan. Dari hobinya. Dari hobinya nanti masuk ke kemana-mana gitu sih kalau menurut gue. Tapi susah juga ya kalau gereja misalnya nggak semua gereja kan ada dance dan lain-lain Iya, kan. semua. Misalnya ya itu tadi misalnya ada yang suka sepak bola, gereja tidak mau fasilitasi pemain yang mau jadi sepak bola, yang mau jadi pemain sepak bola ini bakal lari kemana? Ya lari di lapangan ke lapangan. Karena jujur mungkin yang gue tahu kayaknya paling banyak ya gereja-gereja itu paling banyak memfasilitasi untuk di mimbarnya aja, ya kan, yang nyanyi, musik. Ya kebanyakan sih. Kebanyakan yang di mimbar. Di luar itu Jarang gitu, yang memfasilitasi gitu. Anaknya suka apa gitu. Paling kalau enggak tuh kayak misalnya mereka baru mau mengadakan gitu loh, jadi kayak misalnya nih komunitas pemuda gitu, nanti dari komunitas pemuda ini baru deh mereka secara spontan mengadakan persatuan berkat minat, itu gue nggak tahu sebahasanya. Kayak gitu deh pokoknya. Makanya jalurnya agak panjang gitu untuk bakat di luar daripada mimbar itu gitu. Agak sedikit. Tapi sebenarnya gereja harus, kalau pribadi gue sih bilang harus, sebenarnya enggak. Sebenarnya tanggung jawab orang tua juga ada. Tapi kalau bisa puji Tuhan, ya kan. Apalagi kan ibaratnya kan apa ya? Kalau bisa persembahan jemaat itu dari jemaat untuk gereja juga kan bagian dari jemaat kan. Jadi kita nggak kemana-mana gitu tahu. Yes, of course. Balik ke tema kita tentang dance. Joget sama dance sama nggak sih? Suka nggak? Gue sih nggak pernah Soalnya suka orang suka marah tau kalau dibilang joget, tapi anak lu mana mau dibilang joget doang. apa ya, mungkin kalau joget tuh sembarangan gitu, maksudnya kayak ya lu gerakin badan lu secara nggak teratur ya, hal secara spontan. Cuma kalau dance kan ada tekniknya gitu. Nah, untuk menuju Asian Games sendiri apa yang lu lalui? Nggak banyak. Nggak banyak. Maksudnya kayak tiba-tiba ada audisi. Lu tahu audisi itu dari mana? Dari mak gua kirim broadcast. Bingung ya, mama lu tadi kan lu ngomong nyokap lu kan agak nggak setuju sama lu suka dance ya. Tapi ada audisi ini kok lu bisa ditawarin? Karena gue dulu ngeberontak, maksudnya ngeberontak lebih ke apa ya, bukan ngeberontak ngelawan, maksudnya kayak ya gue suka itu gue jalanin, event itu gue rada dikekang, cuman gue lebih ke ya terserah, yang penting gue senang gitu. Jadi gue sempat ngalamin hal-hal yang kayak gue diem-diem pergi, habis itu gue tuh latihan dance tapi gue nggak bilang gitu, total gue udah pulang ya, emang gue kan nggak tahu gitu, cuma ya rada nggak baik sih, cuman dengan hal itu gue akhirnya bisa ngeyakin emak gue kalau gue tuh emang suka di nari gitu. Tapi lu pernah nanya nggak? Kenapa mama nawarin itu? Ya dia mau anaknya ngikut, biar anaknya famous aja gitu kayaknya sih, biar anaknya hits. Jadi kalau mana-mana emak gue tuh ceritanya, nah gue anak saya tuh ikut Asian Games 2018 gitu. Udah gitu bayar. Audisi gimana? Iya, jadi audisi hari ini gue dapet broadcast hari ini juga. Audisi di mana? Di Kuningan, Rasuna Said. Deket epicentrum. Nah, itu apa yang lo lakukan audisi? Joget. Joget kan tadi kata lu nggak ada tekniknya. Gue asal joget gitu kayak tapi lu punya basic sih. Ya bersyukurnya gue udah ketemu orang yang menurut gue sangat berbakat. Kan 2018. Nanti bisa tag Iskandar D. Halim. Kan lu 2018 Asian Games. Lomba-lomba yang itu pun udah. Lu ketemu coach. Oh jauh. Sebelum 2018. 2014 atau 15. Iya, oke. Berarti ada 3-4 tahun udah punya dilatih sama dia tuh, ya kan. Nah, terus dia tuh udah ngajarin banyak hal sama gue sih. Gue ngerasa kayak dia tuh guru pertama gue. Gitu. Jadi dia yang ngasih tahu, nih kalau lu mau dance hip hop tuh bentukannya begini. Kalau lu mau dance basicnya hip hop bentuknya tuh begini. Gue ngerasa sangat terbantu sama ajaran dia ya.
ya udah gue dapet broadcast dari mak gue. Tadinya gue nggak mau berangkat karena audisi jam 7, gue tuh berangkat jam setengah 7. Enggak, dapet broadcast jam setengah 7, jam 7 malam audisinya. Lo bayangin dari Kelapa Gading, gue tuh lagi posisi gue lagi di depan MOI. Nah gue harus pergi ke Kuningan di sebelah mall epicentrum itu. Sampai sono ternyata banyak banget orang-orangnya, dan ternyata hari itu tuh audisi untuk tarian tradisional. Ya gini, sekarang lu dapat broadcast oke lu berangkat setengah 7 dari MOI Jam 7, gue dapat broadcastnya setengah 7, gue debat dulu sama mak gue, nggak bisa ini lah. Terus mak gue ngeyakin, akhirnya gue dijemput sama adik gue, berdua tuh jalan. Tapi kan biasanya kan audisi biasanya ada pendaftaran dan lain-lain. Daftar langsung di tempat, daftar on the spot. Oh bisa? Bisa. Oh bisa. Daftar on the spot, terus ternyata suruh bawa buku rekening dan fotokopi KTP kalau Kan belum diterima ya? dia suruh gitu mau di sini gitu. Terus? Jadi daftar, habis itu suruh masuk. Gue sempat insecure sih, kayak anjir ini mah orang-orang yang bisa semua. Maksudnya udah terbiasa nari di panggung gitu. Ya. Bukan seperti lagi emang dia, soalnya yang datang tuh kayak bergerombol dan mereka tuh kayak langsung pakai riasan. Tapi kan audisinya sendiri-sendiri kan? Enggak. Jadi satu aula gede, Nah, disetel musik terus dia joget. Nanti dipilihin sama jurinya. nah iya, jadi maksudnya tetap aja kan penilaiannya penilaian pribadi kan. Individu ya Mau sih. mau satu tim Bener-bener 10 iya. tetap aja kan. Iya, yang dipilih penilaian pribadi. penilaian pribadi kan. Ini insecure banget gue. Lu sendiri itu beneran? Berdua sama adek gue cuma beda. Oh ada lu ikut juga? Adek gue ikut juga. Oh, adek lu nggak pilih? Beda kelompok. Pilih, tapi dia bagian hip hop, gue bagian yang Ada lu masuk Asian Games game? ikut berdua. Oh ikut ya? Ikut. Oh gua nggak tahu. Gua pikir lu doang. Berdua gue sama adek gue. Ada kakak ikut dua-duanya. Adek Jadi dance apa yang lu bikin? Itu lu berarti lu berdua. Jadi tuh gini. Naik ke panggung gimana? Enggak naik panggung, aula gede banget. Iya maksudnya, oke di depan. Dipisahin, jadi pertama tari Bali dulu, tari Betawi, main-main itu tari tradisional udah semua. Terus akhirnya gue masuk ke bagian MD. Ya gue masuk kemana lagi, gue kagak ada bagian lagi. Modern dance. Yang MD pindah ke sini geser gitu. Itu pun gue datang nyampe sana sih jam 7:30 gitu ya. Nyampe sana 7:30, gue di audisi jam 10 malam. Gitu. Di aula itu kan ada yang rame-rame. Mereka naiknya rame-rame juga kan? Rame. Rame. Nah lu tadi cuma berdua. Ngumpul bareng sama yang lain. Oh. Jadi yang MD pisahin bersama gitu. Nah, udah pas bagian gue. Oh berarti dikasih musik tuh satu MD tuh jogetnya bareng-bareng? Iya. Oh, Terus selalu mau wow. joget apa, habis itu dipilihin sama jurinya. Oh, pokoknya ini juri setel musik, ini MD udah lu joget terserah lu deh, gerakan terserah lu. Betul. Bisa random gitu ya, gila. Enggak pasti ada ke distrik lah ya. Aduh gimana? Pasti ke distrik Itu pun dong. orangnya bilang lagunya ini ya, Iya lagunya kan? A, udah kan. Terus ntar ada yang ngomong ke kita lagunya ini gitu. Terus gue tahu nih berarti temponya segini, ini gitu udah kan. Ternyata pas di setel tuh bukan. Iya. Terus kayak awalnya tuh jurinya bilang yaudah yang MD pilih dia lagunya apa. Jadi kita Enak. nih. Oh, enak Terus banget. gue kayak yaudah, gini aja gitu udah. Kita udah saling sepakat gitu kan, tiba-tiba akrab aja di situ. Iya. Oke, lagunya ini temponya segini, itu lagunya Rihanna deh kalau nggak salah, gue lupa sih. Terus pas sudah, ayo MD maju gitu kan, udah baris, berjejer, kasih jarak 1 meter depan kanan kiri, jarak, udah standby, terus pasang lagu. Anjir, ini lagu ini beda. Gue geraknya gimana nih, udah bodo amat. Yang penting gue nggak boleh out of tempo, gue tempo sama ketukannya terus sama gerakan gue harus sinkron. Itu aja yang gue gerakin udah. Berarti pas dikasih tahu lagu sempet dengerin dulu dong. Enggak. Oh beda karena beda ya. Karena beda langsung. Jadi pas di tempat pas di setel beda musik. Jadi kayak kita tuh udah Tapi familiar nggak, sempet agak familiar nggak sama lagunya? tahu lagunya mah tahu, cuma kan ngeri kalau nggak tahu. ya gini deh, lu tiba-tiba disuruh nggak ada persiapan suruh joget lagunya ini, kan kita kayak apa ya gitu, maksudnya karena kita di distract, mungkin itu settingan jurinya ya, kita udah dibikin di setting untuk pilih lagu ini, kita udah dapet lagunya, kita udah punya gambaran mau jogetnya seperti apa,
terus dikasih ujiannya tiba-tiba lu suruh joget lagu lain. Iya itu sih pasti. Untungnya yang menjadi keunggulan gue adalah gue udah terbiasa sama hal itu. Karena selama gue di gereja tuh di tim dance gereja gue itu suka ada assessment. Nah assessmentnya itu suka tiba-tiba nih lagu gini lu gerakin pakai gitar. Itu itu poin plusnya juga ya jadi. Terus gue kayak tiba-tiba selalu gue gitu ada sebagian dari gue tuh kayak selalu gue udah bisa. Rada gitu sih sebenarnya, cuman deg-degan juga bu, dan ternyata lama gue bingung mau gerak apa gitu. Gila itu bayangin juga kalau bayangin sih kayak pertama lagunya tiba-tiba kayak bukan yang dibayangin, terus dengan puluhan orang lah, puluhan orang yang gerakannya pasti beda-beda Dan itu pasti distract-nya parah sih. kita tuh awalnya berjanjian. Gue Ya sejanjian kan nggak ngelakuin gerakan kan. Tetap aja kayaknya kayak ke distract itu pasti lah. Ntar yang depan gerakin apa, lu gerakan apa, sempat ke distract gitu nggak? Atau udah? Ke distract-nya adalah gue bingung untuk ketukannya di mana. Maksudnya lebih ke teknisnya sih, maksudnya mulai gerakannya apa. Gitu. Jadi gue sempet nggak nge-freeze, gue tetap joget, cuman lebih kayak yang lebih kayak ke orang gitu, ke orang gerak kanan lu tiba-tiba bisa gerak kanan atau tangannya orang naik ke atas gitu. Enggak. Gue tidak memperdulikan sekitar gue gitu. Karena balik lagi coaching gue nih dia udah terbiasa sama namanya lomba gitu kan. Jadi dan sebelumnya dia tuh sering banget bilang kalau lu tuh kalau dance jangan peduli orang sekitar lu kalau lu lagi nari sendiri. Ya buat aja tuh panggung sendiri, gerakan lu sendiri, yang penting lu nggak out of tempo gitu lah pokoknya. Maksudnya dikasih wejangan lah toh. Soalnya itu kalau orang yang gampang ke distract kacau sih itu pasti. Kacau, banyak yang nggak kepilih juga. Bisa ngikutin gerakan orang di depan gitu. Aduh, itu gue kayak untungnya gue baris paling depan. Berapa kali audisi? Sekali Doang. Sekali itu, nggak ada penyaringan. Itu bulan apa? Kan Agustus. enggak dong. Kan Asian Games aja Agustus. Januari, Februari, Maret, April, Juni, Agustus. Januari, Maret, April. Mei kalau nggak salah, akhir April kalau nggak salah. Soalnya mulai latihan Mei, Juni, Juli. Diumumin ini lewat apa? Diumumin apa tuh? Maksudnya lu lulus Hari itu juga. hari itu juga? Nggak ada penyaringan, jadi itu joget kan. Jurinya keliling. Oh langsung ditarik Keliling kan, gue joget tuh kamu geser. Itu berarti kepilih. Yang nggak kepilih nggak diambil. Salah, yang nggak diambil nggak kepilih. Hari itu juga. Yang diambil? Kepilih. Oh kepilih. Itu gue udah joget kali-kali, pokoknya gue keluarin ke power gue segala rupa. Gue udah langsung. Nggak ada banyak pun atau apa, langsung di hari itu juga. Hari itu juga gimana? Yang nggak kepilih langsung disuruh pulang. Ini sakit sekali kalau di bareng jalan sama temennya. Tiba-tiba temennya kepilih. Ada yang gitu, jadi iya, pasti dia ada. kepilih, temennya enggak, temennya nungguin di depan. Ini kesian sekali. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi bayanginnya gimana gitu kalau berangkat rame-rame temennya yang kepilih gitu. Selamat menikmati. Dan itu hari itu juga tuh kayak langsung dikasih tahu SOP-nya gitu. Jadi oke, selamat kalian udah kepilih, nanti untuk penggajian langsung dikasih tahu rules-nya apa. Langsung dikasih tahu. Kayak gitu. Langsung dikasih tahu ada upahnya gitu. Aturannya apa, kita mulai latihan kapan, pertama kali latihan kapan, itu langsung dikasih tahu. Makanya gue balik dari sana tuh setengah 12 malam. Wah gila. Menurut lu itu termasuk hoki nih? Hoki lah, gila. Datang Gue juga terlambat. nggak mau. Datang terlambat. Gue tadi nggak mau karena gue bilang ya apaan sih nggak mau gitu. Ada dorongan dari adik lu juga kan? Adik gue mah ayo aja dia nggak yang nolak. Berarti adik lu udah tahu berarti sebelum jalan-jalan? Tahu gimana? Sebelum nyokap lu ngasih Enggak. lu sama-sama taunya? Terus adik gue langsung disuruh jemput gue. Adik lu dari rumah kan? Berarti nyokap lu ngomong dulu nama adik lu jalan-jalan. Nggak paham. Kalau gue cuma disuruh dijemput aja, ya udah dijemput deh gitu. Kan mau gue bilang dia coba dulu aja, kalau nggak lulus juga nggak apa-apa gitu. Hoki banget tuh dia. Datang terlambat bisa. Gue juga nggak nyangka dari situ langsung lolos. Kenapa ya orang-orang manusia kayak lu yang kadang-kadang lebih beruntung ya? Ya itu namanya kebaikan alami ya. Kebaikan Dan alami. ibadah gitu. Kebaikan alami itu kayak produk apa gitu? Soalnya kadang-kadang
Lu pernah ngerasain gak sih orang-orang yang datang duluan, yang datang beberapa jam terus nggak lolos, tiba-tiba lu datang udah terlambat, tiba-tiba lolos gitu? Emang udah jalannya sih. Iya memang, cuman kayak Ya gimana kan ya? pasti ada orang yang lebih niat gitu kan, mungkin bahkan mungkin sebelum audisi ini dia tahu dia udah latihan dan lain-lain ya kan. Dan si manusia ini datang terlambat dan baru tahu infonya dan tiba-tiba lolos punya. Ya gue ngerasa kayak, wow. Awal-awal gue kepilih gue kayak, Nih gue rasa orang yang denger ini nih tiba-tiba kalau dia ikut audisinya juga terus nggak lolos, kayaknya kampret nih orangnya. Gue persiapan loh sebelum audisi hari H, gue udah latihan lain-lain. Gue datang on time, bahkan lebih sebelum waktunya gue datang, tiba-tiba manusia ini dan adiknya datang terlambat dan tahu hari H juga dan lolos. ya gimana ya, gue juga nggak ngerti gue bisa kepilih. Cuman pada saat itu pas hari H-nya kepilih itu gue kayak, oh gitu, terus gue bagian apa, ngapain, jogetnya apa gitu. Dan lo terpilih akhirnya jadi tim kan itu Fire. yang dia banyak tuh. Dulu nama timnya Spirit of Fire, yang ngiringin Susi Susanti bawa obor. Itu yang terakhir berarti ya? Ya, Yang puncaknya iya, itu. yang puncaknya berarti. Gila itu, bersyukurnya gue nggak, kaki gue kan cedera, jadi sekarang tuh kalau joget nggak bisa kayak dulu, istilahnya ada porsinya. Cedera itu kapan? Bulan After Asian Games tadi. kayaknya tahun 2019. Ya, tapi pokoknya setelah Asian Games. Setelah Asian Games gitu gue jatuh, gue lagi nari kan, terus gue jatuh dan ternyata ligamen gue ya bener hampir sih ya, ligamen gue cedera, ada kayak rusak gitu, nggak rusak banget, cuman nggak bisa full nge-cover lutut lah istilahnya gitu. Itu pun setelah Asian Games, jadi kayak Tuhan tuh ngasih gue kesempatan untuk nih lu rasain dah keliling GBK gimana nih, lari deh tuh lu di lapangan nih gitu. Setelah gue ngerasain ternyata lari itu capek, gue dikasih jatuh. Soalnya yang paling ramai itu yang tari saman ya, yang begini-begini. Iya. Yang awal. Yang awal ya. Karena soalnya itu keren banget sih soalnya. itu kalau menurut gue karena Spirit of Fire nggak jadi yang disorot tarian pertama. Gue bongkar nih guys, mama. Kenapa maksudnya nggak jadi? Nggak jadi bulat. Kan kita dilatih untuk jadi lingkaran api. Lu atau satu tim semuanya? Satu tim. Oh, lu doang. Satu tim tuh jadi lingkaran. Semua. Oh, maksudnya tim ini. Spirit of Fire. Gue ngerti maksudnya gimana. Jadi tuh di Asian Games kan ada 4 tim. Iya. Tim Earth, udara, Iya. apa namanya? Api, sama satu lagi tuh yang Air. yang daerah gitu, dia pokoknya ada 4 tim. Nah, gue tuh Avatar. Spirit of Fire yang apinya. Kayak Avatar. Ya gitu dah. 4 api. Dan ternyata menurut gue ya, mungkin yang tari saman ini lebih emang gue liat keren banget sih. Iya. Kayak bagus banget tatanannya, itu bener-bener mereka digodok banget. Ini karena masih SMA juga, jadi nurut banget gitu. Kalau kita kan rata-rata penari yang udah Nggak ngaruh lah. Wah, Nggak ngaruh lah. Tapi emang keren banget sih. Gila, gue kalau gue nonton itu karyanya kayak gila tuh orang, kalau pikiran gue nih kalau salah muka temannya kegebuk itu pasti. Wih, Soalnya kan nunduk. benar. Kegebuk itu kan. Kalau salah gerak dikit pasti salah semua. Itu enggak gitu, sempurna gitu. Nah yang susah ini gue nggak ngerti kenapa susah tuh Spirit of Fire jadi gue. Nah, akhirnya jadi lurus. Ya bisa sih. Lu bayangin dong 300 orang Lu lari 300 barengan. orang? Lu Satu 300? tim gue 300 orang. 300 orang lari dari sini maju. Sampai tengah-tengah. Lu lihat deh ada di YouTube. Iya. Lari ikan di jalan muter gini, ngelilingin lapangan dulu, habis itu bikin bulan sabit. Itu pasti sususan dulu di atas kan. Bikin bulan sabit. Oh, koreo gitu. Bikin formasi bulan sabit. Itu lari keluar lagi. Lari semua. bikin ring apa tadi namanya? Spirit of Fire itu gagal di tempat atau memang di sananya nggak jadi? Pas hari H-nya nggak jadi. Gimana cara merubahnya dari 300 orang itu nggak jadi? Nggak jadi sempurna, jadi kita udah Oh nggak jadi sempurna. Pas GR itu sempurna banget, bagus banget. Oh, maksudnya gagal. Oh, berarti gagal. Nggak bagus gitu bulat, nggak sempurna. Iya. Ada deh. Oval kali ini. Ya, dikit kali. Oh gitu. Ini story kali
dia sih lingkaran mungkin jadi. Ada lu masuk tim apa? Aduh tim aku lupa di hip hop deh. Oh gitu. Dia pas bagian artis-artis nyanyi. Oh jadi kayak pengiring gitu. Heeh. Enak loh satu panggung sama Iya. artis gitu. Kan dia bikin tuh nggak bagus lingkarannya. Ini Susanti masih di sana. Ntar gua kasih tahu. Gitu. Ntar gua Terus kan kasih tahu. kita bikin kayak apa ya kipas gitu loh bentuknya gini kan. Nah, Nah itu nggak jadi kipasnya. Tuh kelihatan banget nggak rapi geraknya. Bayangin ini tuh pakai lampu loh ininya, celananya. itu untuk apa? Nah ini Untuk hati. bagus nih. Oh, gue pikir Ini untuk gua hati. sampai- mana Oh, sama. hati? Ini juga pikir hati. Ini dia. Bukan. Kayak ini gini tuh tau setengah gak? Kayak lingkaran. gini. Ini tuh setengah lingkaran. Itu si Susi Susantinya tuh udah langsung Tapi naik ke atas. depannya kayak ini ya, kayak error gitu ya, di tengah. Tuh. Ini harusnya setengah lingkaran Iya kan? yang depan. Ini tuh bener-bener latihannya tuh setengah hari dari jam. Ini kan pas puasa latihan. Ntar gua kasih. Lalu kasih deh, tapi jangan kasih jelek ya. Nah itu, Lu edit deh. baik. Ya gua mau ngasih apa? Yang mentahannya mana? Nggak ada. Ya itu aja udah. Ya tadi aja. Ya pokoknya kan itu yang jadi. Iya gitu deh. Kan mereka bingung. Setengah lingkaran yang mana? Maksudnya ya lu kasih ya lu edit lah ini begini. Tapi takutnya malah gue dibilang apalah. Yang itu jadi. Gitu. Nah. Tapi keren banget. Keren. Sekarang tapi masih aktif. Nggak terlalu. Kalau sekarang gue nggak terlalu aktif. Tapi masih dance. Masih Gimana? suka. Rida. Gereja. Lu berarti udah jadi ini kali ya, udah jadi coach lu sekarang. Ya bisa dibilang gitu kan. Gue nggak bisa bilang gue tuh coach Tapi karena umur lu masih gua nggak muda, bisa. lu harus masih berkembang. gue nggak bisa bilang gue coach karena gue nggak ada lisensi. Iya, setidaknya lu udah ngajarin orang. Gue nggak lah. bantuin orang Iya. ya, ngajarin orang. Kan umur lu masih muda, kenapa nggak lanjutin aja gitu? Kenapa? Mau cuman karena kan pandemi ya, gue lagi cari klub yang Di luar itu lah, di luar cocok pandemi. buat gue. Gue cukup pemilih. Lu nggak ada rencana masuk ini dance-nya Agnes Mo? Enggak. Kenapa ya? Karena gue nggak bisa full time di sana. Oh gitu. Gue cari klub yang gue bisa part time, maksudnya ya suka-suka gue mau datang kapan. Gitu bagus. Karena untuk diri gue sendiri. Tapi itu buat pekerjaan sih sebenarnya. Iya, dancer Agnes Mo bukan untuk yang part time kayak gue. Jadi gue tahu kayak gue mau dance tapi bukan untuk sebagai mata pencarian. Gue tahu porsinya. Tapi kalau lihat dari kayak timnya Agnes Mo, dance bisa jadi mata pencarian kayak. Iya, udah sekarang mah udah ini deh. Dulu ada tuh selain Agnes Mo ada juga tuh. Selain Agnes Mo dulu ada tuh. Siapa yang ada penyanyi juga yang pakai selalu ada tim-tim dance-nya gitu. Yang bikin gue mikir. Nah, itu Gue cari di Google deh. Iya, lupa gue. Nggak apa gue. Indonesia nggak ada lagi ya selain Agnes Mo ya? Yang bawa tim-tim dance dulu. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Gue mulai K-pop. Lupanya Indonesia Emang kita ada tim dance-nya? banyak. Kan dia yang nari. Tapi kan ada tim dancernya kayak One Million kan itu dari Korea. Tapi yang skip gua nggak tahu juga One Million yang mana. Lu cari di Iya, Google. iya, pakai Google. Iya, berarti kayaknya kalau yang setahu gue sih sekarang kayaknya Agnes Mo doang yang punya tim dance yang memang timnya dari dia. Ya. Soalnya gue pernah tahu tuh anaknya Tora Sudiro masuk tim dance-nya Agnes Mo dan dia bangga banget. Bayangin Iya, senang pasti. artis punya anak dan masuk ke, paling dia ketemu Agnes Mo gue rasa biasa aja kali ya. Kayak temen Iya, nongkrong. anaknya masuk tim dance-nya bangga banget ya. Dimana orang biasa yang bukan artis kalau bisa masuk tim gitu ya. Mantep. Jadi apa perasaan lu ketika bisa masuk sampai ajang internasional itu? Deg-degan. Bangga pasti. Bangga banget karena gue nggak tahu kan. Maksudnya itu kan setiap 40 tahun sekali ternyata. Apanya? Asian Games 40 tahun atau berapa puluh tahun gitu maksudnya. Apanya? Asian Games yang acaranya. Acaranya? Iya. 4 tahun sekali. Mana 4 tahun sekali? 4 tahun sekali. Itu PON kali. 4 tahun sekali Asian Games satu. Itu SEA Games kali 4 tahun sekali. Ke Indonesia maksud lu kali. Itu 40 tahun yang lalu. Iya itu maksud gue. Asian Games cuma 4 tahun sekali. Iya, ya udah maksud gue bisa ikut ke sana. Maksud lu Tapi itu kan Indonesia iya yang pernah videonya. jadi tuan rumah 40 tahun yang lalu. Iya benar. Itu bukan Iya. 40 tahun sekali. Itu gue salah. Ya, salah lah. Ya, revisi ntar edit. Mau males editnya. Iya gitu, maksud gue
belum tahu kapan lagi gue bisa ikut, dan mungkin kalaupun di kemudian hari gue ikut kan belum tentu Ya, masih bisa nari gitu. gitu. Ya. Gitu sih, jadi gue bilang sama temen Gereja gue, lu bangga nggak sih? langsung gue ditatar bener-bener kayak Kenapa? lu harus siap nih ikutan, lu harus begini gitu. Gue diajarin, difasilitasin sama pelatihnya gitu sih, mantep lah. Jadi gereja bangga lah ya. Iya, langsung kayak Orang tua mengenali lu, jadi anak saya tuh yang ikut aduh, Asian gue Games. disuruh nari di kampung lagi ketemu keluarga. Tapi syukurnya lu anak yang aktif sih ya. Lu anak yang aktif di gereja, jadi gereja pun tahu lah gitu. Lu tau gak sih ada gereja-gereja yang anaknya nggak aktif nih, anaknya jemaatnya nggak aktif nih, pas terkenal baru naik gitu dia. Oh. Tahu gak sih lu maksud gue? Iya, paham. Tahu kan lu? Paham. Biasanya ada tuh gereja-gereja gitu. Banyak sih sebenarnya. Banyak giliran di luar Iya, terkenal terkenal baru dipanggil, dianggap. baru dianggap. Sebelum terkenal kayak ya udah biasa aja. Bisa aja. Tapi syukurnya Tempat gue nggak gitu sih. tempat lo gitu, dan lu juga udah kebetulan lu udah Kebetulan gue aktif, dikenal dikenal juga. juga. Udah Kalau lu nggak aktif dan tiba-tiba terkenal nggak tahu juga kan? ya, nggak tahu. Iya kan? Gue sih lebih senang gue kayak tiba-tiba terkenal aja. kayak anak-anak sekolahan zaman sekarang, tau gak lu? Iya. Yang kalau lulus masuk PTN dipajang di depan sekolah, Iya, padahal fotonya pas di sekolah biasa biasa aja. aja. Jangan-jangan nggak dikenal dia. Biar namanya naik. Ya, Kan gereja juga gitu kan? Kan gereja juga gitu kan? Jemaat saya masuk Asian Games. Tapi anehnya gereja gua yang lama ada yang masuk Asian Games juga sebenarnya di dance. Tapi kayaknya bisa-bisa aja. nggak ngerti deh gue. apa juga lagi tahu dia pernah masuk Asian Games. Mungkin nggak tahu, kalau gue kan kebetulan gue ini anaknya suka apa ya, speak up gitu loh, maksudnya gue suka sharing nih. Apa lu pernah? Ke tim Iya. gua. Kata lu di gereja kan? Iya, kebetulan salah satu anggotanya anak pendeta gue gitu kan, jadi ya pasti dia juga cerita dong sama pemainnya. Oh, si Vanda masuk Asian Games. Iya, dan ya gitu dia jadi rame, dia juga bingung kenapa harus rame gitu. Ya, tapi wajar lah, itu kan ajang internasional yang belum tentu orang Lu bisa. bisa lihat di bukunya presiden ada nama gue. Nah, Cari. tuh kan. Tuh. Itu salah satu kebanggaan. Kecil banget sih, tapi Ya, semua tapi itu ada nama gue di kebanggaan. situ. Sadar di Fikor Dance. Ya lu juga kalau misalnya kayak kru film juga belum tentu namanya dibaca orang. Iya sih. Berarti kan bangga juga dia ada tulis namanya di situ. Iya. Apalagi udah gitu orang nonton di bioskop kreditator belum muncul aja pada pulang. Kebaca juga belum tentu. Gak tahu di siapa yang bikin, Iya karena makanya. tetangganya di sini. Iya makanya kan. Iya bener-bener sih. Ya gitu deh. Temen gua Pengalaman gue. yang dulu segereja sih nggak terlalu begitu banget. Padahal lumayan nggak bisa buat manjang namanya ya. Gereja ini pernah ada satu orang yang masuk ajang internasional. Harusnya sih pasti ya, cuman ya beda-beda sih caranya. Gitu. Pesan-pesan lu untuk anak-anak yang lagi ngegeluti dance atau pengen dance, kira-kira harus kayak gimana? Pesannya. Saran-saran dan lain-lain. Jadi gini guys, asik gue mau jawab mulu. Ini kan ibu guru Vanda, jadi pas ngasih saran untuk anak-anak muda di luar sana. Buat teman-teman yang baru menyukai atau sedang menyukai dance dan kayak merasa aduh gue bisa nggak ya gitu, baiknya sih pertama mesti percaya diri dulu, nggak usah insecure sama tapi gerakannya jelek gitu, nggak usah, nggak apa-apa, karena semua itu learning by process dan learning by doing, jadi nggak tiba-tiba bisa, tiba-tiba jago gitu. Jadi lu harus ngerasain dulu yang namanya susah ngafalin, susah belajar, nggak punya pelatih, lu harus bisa jadi pelatih untuk diri lu sendiri. Apalagi zaman sekarang udah ada YouTube ya. Ya itu udah gampang banget, banyak banget tutorial. Ya tutorialnya bahkan. Mungkin kalau dulu kan cuma dance-nya kita ikutin gerakannya. Sekarang udah ada tutorialnya. Udah ada tutorialnya, banyak cara untuk bisa belajar dance. Kalau memang itu panggilan lu, pasti ada jalannya. Sebanyak lainnya. Kebanyakan kan kalian nih. Kesian ntar mereka pusing. Ya, teman-teman udah sampai 50 menit. Padahal yang kemarin 1 jam lebih. Ini kita udah tahu kayak mudah-mudahan tetap aja banyak. Gitu deh guys. Terima kasih Anda udah mau tag ulang. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton kalau ada.
Semoga kalian sehat-sehat di luar sana lagi pandemi seperti ini, terbebas dari penyakit-penyakit yang lagi viral zaman sekarang. Ya. Dadah.